Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Izin Ibu Kepala Sekolah Sekolah 14 Balikpapan Utara. Hari ini kebetulan hari penjadwalan kombal di sekolah kita. Juga saya rangkaikan dengan penyelesaian penugasan aksi nyata modul 1.4. Saya dalam program guru penggerak, yaitu diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Next. Baik Bapak Ibu, sini kita bisa lihat budaya positif. Jadi budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Jadi untuk mewujudkan budaya positif, ada pun beberapa konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Jadi yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini kita bisa sama-sama belajar, termasuk saya pribadi, karena saya pribadi belum terlalu maksimal menerapkan bagaimana budaya positif di sekolah. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang biasa kita kenal dengan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan
perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi goalsnya pembelajaran berdiferensiasi yaitu ke profil pelajar Pancasila yang ada 6 nilainya. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat paham mengenai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya disiplin positif. Jadi disiplin positif ini merupakan pembiasaan-pembiasaan hal yang baik yang mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Jadi seluruh warga sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi dalam menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi itu disiplin positif ya. Jadi disiplin positif itu pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan, pembiasaan-pembiasaan yang baik yang kita lakukan di sekolah. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Adapun beberapa kebutuhan dasar manusia, yang pertama bertahan hidup. Contohnya makanan, pakaian. Bapak Ibu pasti paham juga mengenai kebutuhan dasar bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga ada kebutuhan penguasaan. Jadi harga diri seseorang merupakan kebutuhan dasar penguasaan manusia. Adapun keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar itu semua merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan. Selanjutnya ada kebebasan, ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang masuk dalam kebebasan. Dan yang terakhir ada kesenangan. Jadi kebutuhan dasar manusia yang paling penting, kalah pentingnya adalah kesenangan, yaitu bermain, umur, antusias dan tertawa. Apalagi kita di tingkatan SD sangat umur, antusias dan tertawa. Apalagi kita di tingkatan SD sangat dibutuhkan oleh peserta didik kita. Adapun motivasi perilaku manusia, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama hukuman biasanya tidak direncanakan atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang terjadi. Yang ketiga hukuman itu bersifat satu arah. Dan yang keempat berupa hukuman fisik atau psikis. Yang kedua ada konsekuensi. Jadi konsekuensi itu berupa terencana, disepakati sesuai peraturan. Jadi sebelum melakukan kesepakatan, setelah melakukan kesepakatan ada konsekuensi yang kita buat. Selanjutnya ada murid tetap dibuat tidak nyaman. Dengan konsekuensi biasanya murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi dengan konsekuensi biasanya sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian ada restitusi. Jadi restitusi di sini proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, restitusi sendiri ini ada beberapa tahapan yang kita akan bahas. Yang kedua, proses restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Di sini mengenai posisi kontrol guru, saya pun masih sangat kurang mengenai posisi kontrol guru. Terkadang saya menjadi seorang penghukum, terkadang juga saya menjadi seorang
guru yang membuat merasa bersalah. Nah, di sini saya kasih satu contoh kasus, yaitu Adi yang terlambat hadir di sekolah. Nah, posisi kontrol guru sebagai penghukum kira-kira seperti ini. Jadi nada suara tinggi, bahasa tubuh mata melotot, dan jari menunjuk menghardik. Biasanya posisi kontrol guru ciri-cirinya seperti ini. Biasanya juga melontarkan kalimat terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang waktu? Ini salah satu contoh, Bu ya, salah satu contoh di sekolah di negeri Wakanda. Nah, kira-kira kalau misalkan guru yang posisi kontrolnya sebagai penghukum, apa perasaan murid ketika kalimat seperti ini dan nada suara seperti ini, bahasa tubuh seperti ini yang kita lontarkan kepada murid? Hasilnya kemungkinan murid marah dan dendam atau bersifat agresif. Biasanya seperti itu. Jadi ketika kita menjadi guru yang penghukum, hasilnya akan menghasilkan murid yang memiliki sifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya, contohnya misalnya, atau meja tulisnya. Lebih buruknya lagi, sepulang sekolah, murid bahkan melihat motor bapak ibu akan menggores kendaraan tersebut. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak terjadi di sekolah kita, bapak ibu. Jadi itu salah satu contoh kalimat ketika posisi kontrol guru sebagai seorang penghukum, dan hasilnya pun seperti itu. Dan selanjutnya, posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah dengan kasus yang sama, dengan kasus Adi yang terlambat hadir di sekolah. Jadi biasanya posisi kontrol guru yang memiliki pembuat merasa bersalah, nada suara akan lebih memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat kepada anak dan lesu. Jadi contoh kalimatnya biasanya ketika guru memiliki posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah seperti ini. Adi, ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, seperti ini kalimat yang sering dilontarkan seorang guru yang berada pada posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Nah, dengan kalimat ini kira-kira perasaan murid seperti apa? Hasilnya murid akan merasa bersalah karena dengan kalimat yang dilontarkan bapak ibu guru tadi yang terdapat, kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu. Jadi otomatis murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam diri peserta didik. Jadi murid menahan perasaannya, tidak seperti murid dalam guru penghukum, di mana murid bisa meluapkan amarahnya walaupun dengan cara negatif, tapi murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba biasa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Jadi mungkin seperti itu salah satu akibatnya ketika posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Mungkin seperti itu. Selanjutnya, ketika posisi kontrol guru sebagai teman, dengan kasus yang sama, biasanya posisi kontrol guru sebagai teman itu nada suara lebih ramah, akrab, dan bercanda. Mungkin ini sering juga kita terapkan kepada anak-anak. Posisi kontrol kita sebagai teman, jadi bahasa tubuh agak merapat, agak mendekat ke anak, mata dan memberikan senyum-senyum jenaka, seperti itu. Dan contoh kalimatnya ketika kasus yang sama, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah berjanji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Kamu ini biasanya kalimat seperti ini yang terlontar secara tidak langsung. Ketika melontarkan kalimat ini, berarti posisi kita sebagai guru adalah posisi kontrol sebagai teman kepada murid.
Nah, kira-kira perasaan murid bagaimana perasaan murid ketika kalimat-kalimat seperti ini kita lontarkan kepada murid kita? Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Sepakat Bapak Ibu ya kalau seperti ini ya. Kalau posisi kita sebagai teman, murid pun akan merasa senang dan akrab dengan kita. Ini termasuk dampak yang positif, hanya saja pasti ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya murid menjadi tergantung tersebut. Ya, terkadang kalau kita mulai akrab sama murid akan lebih menjadi tergantung kepada kita. Jadi bila ada masalah, dia merasa lebih mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, adik hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Mungkin karena perbedaan kontrol guru yang satu dengan yang lain, jadi si Adi ini bisa memilih-milih guru mana yang saya dengar gurunya, mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya posisi guru sebagai pemantau. Jadi kasus yang sama, biasanya posisi guru yang sebagai pemantau itu nada suara datar dan bahasa tubuh formal. Biasanya posisi kontrol guru ketika menjadi seorang pemantau ada percakapan seperti di atas. Misalkan, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Berarti di sini kelihatan guru mengingatkan konsekuensi yang sudah dibuat di dalam kelasnya. Nah, perasaan murid ketika guru sebagai seorang pemantau dan setelah mengobrol seperti tadi, murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan emosi yang berlebih. Jadi sebagai guru, sebagai seorang pemantau, guru tidak menunjukkan emosi yang berlebih, menjadi marah ataupun membuat merasa bersalah. Tapi murid tetap dibuat tidak nyaman. Di sini murid tetap tidak nyaman karena harus tinggal di dalam kelas pada waktu jam istirahat. Ini yang membuat murid tidak nyaman karena ketika temannya istirahat, dia tetap tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Dan guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal sendiri. Mungkin seperti ini contoh, salah satu contoh ketika guru sebagai posisi kontrol guru sebagai seorang pemantau. Selanjutnya, yang terakhir posisi guru sebagai manajer. Jadi dengan kasus yang sama, posisi kontrol guru sebagai manajer biasanya mempunyai nada suara yang tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dan ada pendekatan ke murid. Jadi biasanya tercipta sebuah obrolan seperti di atas tadi. Apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan di teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah kamu besok ada masalah untuk kamu tidak terlambat lagi? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu. Jadi kelihatan bahwa posisi kontrol guru sebagai manajer di sini tidak ada kemarahan yang dikeluarkan oleh guru, tetapi di sini guru berusaha memberikan umpan balik kepada peserta didik, kepada murid mengenai bagaimana hasil dari posisi manajer. Maka seorang guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk ke murid, berkacak pinggang ataupun sikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Jadi di sini posisi kontrol guru sebagai manajer fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi.
Bila guru mengambil posisi sebagai pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun posisi pada manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, di sini ada kasus, yaitu murid tidak mengerjakan. Salah satu contoh kasus, murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Ketika posisi kontrol sebagai penghukum, biasanya kalimat yang keluar yaitu berdiri, atau tindakan yang keluar sebagai guru yaitu berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Atau kemudian pembuat merasa bersalah, yaitu kesekian kali ibu sudah mengingatkan, kamu sedang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Kemudian posisi kontrol sebagai teman, ayo dong kamu kerjakan tugasnya, nanti kalau sudah selesai kita main games. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya, sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Kemudian terakhir posisi kontrol sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu, keyakinan sekolah apa yang kamu langgar, dan apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikannya. Ini 5 posisi kontrol dengan kasus murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Nah, sekarang ada pertanyaan, kira-kira kalimat yang keluar, saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira posisi kontrol apa ketika kalimat ini yang keluar? Ya, jelas. Posisi kontrol adalah pembuat merasa bersalah. Kemudian ketika kalimat kamu tidak pernah benar melakukannya, sekarang keliling lapangan 3 kali. Betul, penghukum, jelas ya. Itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kira-kira ini posisi kontrol guru sebagai manajer. Selanjutnya kalimat ayolah lakukan demi Bapak Ibu, jelas ya. Ini kalimat yang biasanya sering dikeluarkan ketika posisi kontrol guru sebagai teman. Dan yang terakhir, kamu terlambat 15 menit. Dan di sini terlihat guru menanyakan konsekuensi yang dilakukan apabila terlambat. Jelas ini adalah posisi kontrol sebagai mantau. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Jadi keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan pengutaraan pendapat. Jadi di sini cara pembuatan keyakinan kelas itu berasal dari kalimat-kalimat negatif yang kita ambil dari peserta didik, kemudian kita kumpulkan, kita lihat nilai-nilai kebajikan yang ada, kemudian kita ubah menjadi kalimat positif sehingga terbentuklah sebuah keyakinan yang ada di dalam kelas kita. Adapun nilai kebajikan yang menjadi perhatian di sekolah, yang pertama ada nilai kebajikan jujur. Jadi menanamkan kejujuran sejak dini akan membentuk siswa menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Selanjutnya nilai kebajikan disiplin, ada bertanggung jawab, saling menghormati, dan kerjasama. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, di sini ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Biasanya kalimat yang keluar ketika tahapan ini yaitu berbuat salah itu manusiawi,
Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian ada tahapan yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Biasanya kalimat yang keluar yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa kan melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian ada tahapan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti gambaran kelas yang ideal menurut kamu. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, di sini ada kasus, salah satu contoh kasus yang terjadi di dalam sebuah kelas. Sana ada Ibu Dani yang seorang guru bahasa Inggris menjelaskan pelajaran di papan tulis, namun terlihat ada peserta didik bernama Fajar yang malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pembelajarannya. Jadi Ibu Dani mencoba berkata ke Fajar, Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun malas-malasan maju ke depan. Sampai di depan papan tulis, Fajar pun diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun duduk kembali di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun tidak beri. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengejarkan kamu tidak kasihan sama ibu. Fajar pun diam dan membisu. Nah, timbul pertanyaan, kira-kira posisi kontrol apa yang dilakukan oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Kemudian membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Bila mana Ibu Dani menjadi posisi pemantau, apa yang dilakukan? Atau kayak apa yang dikatakan olehnya? Kemudian bagaimana penerapan segitiga restitusi pada kasus Ibu Dani? Nah, di sini kelihatan bahwa Ibu Dani memiliki posisi kontrol sebagai penghukum dengan kalimat yang dilontarkan tadi, yaitu ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, kalian perhatikan, sudah sana duduk kembali. Nah, jadi di sini kelihatan bahwa Ibu Dani membawa sebuah posisi kontrol sebagai penghukum. Selanjutnya, posisi kontrol Ibu Dani di sini kelihatan bahwa Ibu Dani membuat rasa bersalah. Seperti kalimat yang dikeluarkan Ibu Dani, yaitu gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan dengan ibu. Nah, dengan kalimat seperti ini, Fajar pun diam membisu karena dengan kalimat Ibu Dani, Fajar pun merasa bersalah. Nah, kebutuhan apa yang diperlukan Fajar? Sebelum kita melihat kebutuhan yang diperlukan seorang Fajar, kita identifikasi dulu sikap Fajar. Aku kira-kira apa kebutuhan yang diperlukan Fajar? Jadi Fajar di sini memerlukan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi Fajar membutuhkan bimbingan atas rasa kasih sayang tanpa sikap marah. Yang kedua, Fajar membutuhkan perlakuan kesenangan. Jadi Fajar membutuhkan kesenangan. Jadi mungkin Fajar bosan dengan metode pembelajaran yang digunakan Ibu Dani. Jadi dibutuhkan kesesuaian pilihan metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Sini saya yakin sama Bapak Ibu pasti sudah menerapkan berbagai metode-metode bagaimana membuat suasana kelas lebih menyenangkan agar tidak muncul rasa bosan yang dari peserta didik. Selanjutnya, ketika Ibu Dani berada pada posisi kontrol sebagai pemantau. Jadi biasanya seorang guru yang berada pada posisi kontrol pemantau keluar kalimat seperti, Fajar, apa yang kamu lakukan tadi? Apa konsekuensi? Jadi dalam posisi pemantau, guru selalu menanyakan konsekuensi terhadap tindakan yang dilakukan peserta didik yang mempunyai sebuah masalah.
Dan yang terakhir, melaksanakan tahapan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, biasanya berkolaborasi dengan kepala sekolah, menceritakan kronologi kejadian di dalam kelas, kemudian meminta Ibu Dani menceritakan kejadian dalam kelas yang membuat Ibu Dani kecewa, dan menyampaikan jika Ibu Dani berada pada posisi Fajar pasti akan melakukan hal yang sama. Kemudian ada tahapan validasi tindakan yang salah. Sini menyampaikan jika Ibu Dani bertindak demikian pasti ada alasannya. Jadi kepala sekolah menyampaikan ke Ibu Dani apa kira-kira alasannya ketika sehingga Ibu Dani bertindak seperti tadi. Terus menanyakan ke Ibu Dani, jadi Ibu Dani apakah tidak ada cara lain yang lebih efektif yang dapat dilakukan. Kemudian tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kepala sekolah menanyakan apakah yang dilakukan Ibu Dani sesuai dengan keyakinan sekolah yang sudah disepakati bersama. Kemudian menanyakan bagaimana Ibu Dani akan mengatasi masalah tersebut jika dilakukan sebelumnya tidak sesuai dengan keyakinan sekolah. Jadi seperti itu tahapan segitiga restitusi yang dilakukan ketika terjadi permasalahan di dalam sekolah. Jadi kan jelas bahwa di segitiga restitusi ini kita bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi mungkin sampai di sini Bapak Ibu materi yang mungkin bisa jadi bahan evaluasi juga, bahan pembelajaran juga buat saya pribadi untuk menjadi seorang guru yang lebih baik lagi. Posisi kontrol mana yang saya harus terapkan pada posisi ini, jadi ini bisa menjadi bahan pelajaran buat saya. Terima kasih Bapak Ibu. Apakah ada masukan? Oh iya Bu Dina, silakan Bu Dina memberikan umpan baliknya terhadap materi kami. Biar kelihatan kedengaran suaranya. Yang saya dari tahapan restitusi ini ternyata yang pelaksanaannya lebih ke gurunya daripada ke anaknya. Jadi dari studi kasus, coba studi kasus Bu baru yang diharap. Nah ini kebutuhan yang diperlukan Fajar. Bisakah secara spesifik bagaimana mengaplikasikan segitiga restitusi itu dalam kita menyelesaikan apa yang kebutuhan yang diperlukan Fajar ini? Ya. Jadi dari menstabilkan identitasnya, dari memvalidasi atau dari pokoknya segitiga itu gimana itu? Maksudnya secara spesifik. Baik, terima kasih ilmunya ke segitiga. Jadi tadi di sini dijelaskan bahwa segitiga restitusi ini diterapkan oleh kepala sekolah ke Ibu Dani. Nah, pertanyaannya Bu Dina, bagaimana ketika segitiga restitusi ini diterapkan Ibu Dani ke peserta didik Fajar salah satunya? Nah, jelas kalau kita menerapkan ke peserta didik tadi, kita memakai 3 tahapan, stabilkan identitas. Jadi kita memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang memancing Fajar untuk menceritakan kenapa Fajar malas-malasan, kenapa Fajar tidur-tiduran. Jadi kita memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan dan salah satu caranya memberikan pertanyaan itu kita memanggil Fajar tetap buka, ya. Jadi tidak dengan teman-temannya. Jadi misalkan kita pada saat jam istirahat kita memanggil ke ruang guru, kita menanyakan bagaimana Fajar bisa melakukan itu, bisa tidur-tiduran, malas-malasan, apakah ada masalah. Mungkin itu salah satu contoh menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita tanya lagi ke Fajar, misalkan, Fajar kenapa kamu tidur-tiduran? Pasti kamu tidur-tiduran ada alasannya. Mungkin saja Fajar begadang atau banyak kerjaan atau membantu orang tuanya misalnya, atau begadang atau kecepatan tidur. Mungkin itu salah satu jawaban. Kemudian tetap ada 3 tahapan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi kita tanyakan lagi ke Fajar, Fajar, apakah kamu lupa dengan keyakinan kelas? Kalau kepala sekolah ke Ibu Dani menanyakan keyakinan sekolah, guru ke peserta didik menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Apakah tindakanmu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang
kita sepakati di kelas. Jadi seperti itu. Jadi kembali menanyakan, kira-kira kalau kamu sudah tahu melanggar keyakinan kelas yang kita buat, apa konsekuensinya dan apa kira-kira tindakan yang akan kamu lakukan. Pasti terpancing anak-anak untuk jabo saya tidur lagi. Ini seperti itu tahapan segitiga restitusi ketika kita menerapkan ke peserta didik. Ini seperti itu Ibu Nila. Jadi menurut saya, tidak apa ya Pak? Tidak apa. Menurut saya, jadi kalau misalnya berkaitan dengan studi kasus tadi, berarti selain kamu ini kurang, harusnya melaksanakan tahapan restitusi kepada anaknya. Jadi guru dengan anak itu sendiri. Baik, terima kasih masukannya Ibu Nila, sangat bermanfaat bagi saya. Jadi memang di sini kurang karena ini tahapan restitusinya memang ditujukan dari kepala sekolah ke gurunya. Masukannya Ibu Nila agar ditambahkan tahapan restitusi yang diterapkan ke peserta didik sesuai dengan studi kasus Ibu Dami dan Fajar. Oke, baik, sangat bermanfaat Ibu Nila, terima kasih atas masukannya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Ya baik, tidak ada. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan dengan budaya positif kita bisa menerapkan hal-hal yang baik dan yang bisa menjadi contoh untuk peserta didik kita di sekolah kita ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.